Siswa bagus pandai belajar. Sekarang karena kehamilan dalam perutnya, dia harus merelakan masa depan. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Putranya telah mencapai usia sekolah. Hari itu, Ibu Misol pergi ke sekolah untuk menjemput anaknya sepulang sekolah. Ibu aku juga ingin dicium. Adikku lucu sekali. Ternyatanya Mbak Suna tidak menginginkan putrinya karena yang telah terjadi tahun itu. Kehilangan kesempatan kuliah berarti menutup pintu masa depan. Jadi terlepas dari keberatan Misol, dia memasukkan nama anak itu ke dalam daftar rumah tangganya. Karena itu selama ini di depan putranya, Misol hidup di bawah status kakak perempuan Yang Wong. Pada tahun itu, setelah melahirkan, butuh 3 tahun untuk berhasil masuk ke universitas. Meskipun universitas itu hanya jenis C. Tapi setidaknya ketika dia keluar, dia masih bisa mengatakan bahwa dia lulus dari perguruan tinggi. Tapi karena belajar 3 tahun lebih lambat dari teman sekelasnya, jadi tidak mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Terdekat kali dia meminta wawancara posisi penyiar. Biasanya untuk membantu biaya hidup di keluarga ibunya. Dia tidak keberatan bekerja lembur, di siang hari dia mengantarkan susu. Di malam hari, dia bekerja sebagai pelayan di toko barbek. Jika ibunya menelepon dia akan berbohong bahwa dia sedang belajar di perpustakaan. Tapi siapa sangka melakukan pekerjaan bergaji rendah ini. Hanya karena dia pergi menjemput adik laki-lakinya, dia terlambat bekerja suatu hari dan gajinya dipotong. Meski hidup begitu keras, Misol selalu menjaga sikap optimis melihat ke depan. Setelah seharian berjuang mencari nafkah, ketika dia sampai di rumah, gadis itu melihat putranya itu sudah puas untuknya. Namun, dia hanya bisa hidup atas nama seorang kakak perempuan. Tapi baginya, itu telah sangat berkah. Sementara itu, Suk Bin adalah ayah dari Yang Wong. Dia segera menikahi Yun Jung, seorang gadis kaya yang keluarganya di Amerika. Hari ini adalah hari dia dan istrinya kembali ke Korea untuk menetap. Melihat menantu yang cantik di luar dengan banyak uang di dalam, Mbah Jungja tertawa sampai matanya menyipit. Dia telah melupakan semua tentang Misol tahun itu. Dia pikir dia pasti cantik dan berbakat seperti ini, yang layak menjadi istri putranya Suk Bin. Namun, Yun Jung sudah lama tinggal di Amerika, jadi dia cukup berani. Membuat Nyonya Jungja tertegun dan tidak bisa bereaksi. Tapi pada akhirnya dia hanya tersenyum untuk melepaskannya. Karena dia tahu latar belakang keluarganya adalah umum. Ketika anaknya menikah dengan Yun Jung, itu juga dianggap sebagai parasit di cabang yang tinggi. Sebenarnya rumah Mbah Jungja sama sekali tidak kaya. Bertahun-tahun itu telah tinggal di rumah pamannya. Dan paman tertua sebenarnya hanya menantu tinggal di keluarga istri Kang dia. Tapi di luar dugaan, Putri Bukang mengalami kecelakaan dan meninggal mendadak. Tinggalkan suaminya Jin Guk sendiri. Dia ingin tidak terlalu kesepian di rumah. Jadi telah setuju untuk membiarkan Jin Guk menjemput keluarga adiknya untuk tinggal bersama. Kedua bersaudara itu bekerja di perusahaan Mes Kang. Keduanya adalah orang yang jujur, jadi memiliki rasa terima kasih yang besar kepada ketua Kang. Hanya Bai Jungja yang siang dan malam lapar akan warisan mereka. Sudah jelas bahwa dia bahkan bukan kerabat darah. Tetapi dia berani berpikir Mbak Nyonya Kang tidak memiliki anak. Jadi setelah ini semua aset akan dipegang oleh Suk Bin. Suk Bin baru saja pulang dan memutuskan untuk segera pergi ke perusahaan Bukang untuk bekerja. Tuan Jin Guk mendengar itu dan berkata bahwa kaum muda harus lebih aktif untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Jika Suk Bin datang untuk bekerja, itu kehormatan perusahaan Kang. Meskipun kamu seorang cucu, kamu tidak dapat melewati pintu belakangnya. Kamu masih harus lulus wawancara untuk masuk ke perusahaan. Ya, aku akan melakukannya. Ujian untuk apa? Seharusnya mengatur posisi kepala departemen untuknya. Bai Jungja duduk di sebelahnya dengan pemikiran seperti itu. Setelah bertahun-tahun, dia masih melayani dan mengurus Presiden Kang. Namun itu hanya disengaja untuk keuntungan. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk menyanjung Mbak Kang. Dia akhirnya berhasil meyakinkan Mbak Kang. Biarkan Suk Bin diterjunkan ke posisi kepala departemen perencanaan. Jungja senang berpikir bahwa dia akan menikmati keuntungan. Tidak menyangka dunia ini begitu kecil. Ketika dia pergi ke supermarket, dia bertemu seseorang yang dia kenal bertahun-tahun yang lalu.
Dia segera mengenali bahwa orang yang berdiri di dekatnya adalah Ibu Misol. Dia langsung panik dan tidak menyangka akan menemukan mereka di sini. Dia takut rumah Misol akan mengganggu kehidupannya yang damai. Takut anaknya akan tahu yang sebenarnya. Dia bahkan mencoba keras untuk menemukan alamat putra Misol. Persis seperti Sukbin ketika dia masih kecil. Dia benar-benar berani melahirkan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jungja. Sunah. Ibu. Hari ini adalah hari pertama Sukbin bekerja. Namun Yunjung masih berbaring di tempat tidur dan tidak mau bangun. Dia mengulurkan tangan untuk memberi Sukbin pelukan selamat tinggal. Dan kemudian dia terus membungkuk di bantal dan tidur lagi. Kali ini, dia telah membuat Jungja tidak puas. Dia mengkritik bahwa menantunya tidak memahami, dia tidak bangun. Tapi Sukbin hanya menganggap ini masalah kecil. Jungja ingin menunjukkan gengsi kepada menantunya. Jadi dia masuk ke kamar dan hendak memarahinya. Tapi tak disangka, saat Yunjung sedang tidur, dia tiba-tiba terbangun saat mendengar suara itu. "Oh ibu, kenapa kamu masuk kamar tanpa mengetuk? Hari ini adalah hari pertama suamimu bekerja, tapi kamu masih bisa tidur. Aku telah menciumnya, itu bisa dianggap aku telah bersorak untuknya. Kamu udah melakukan hal besar sekali ya. Oh ibu, kamu membuat ini untukku setiap hari ya. Rasanya enak banget. Karena sejak kecil hingga dewasa tinggal di Amerika jadi sekarang begitu ya. Mengapa tidak takut sama sekali pada ibu mertua?" Dia bertemu Yunjung yang tidak bersalah dan suka diemong. Dia tidak perlu berusaha keras untuk mengalahkan Jungja. Jadi dia tidak bisa bilang kata keluhan apapun lagi. Dia hanya bisa memaksakan senyum untuk menelan kemarahan ini dan menghitungnya nanti. Tapi ketika dia pergi menemui teman-temannya, dia penuh pujian untuk menantunya. Cantik, kaya, tapi juga sangat sayang putranya. Meninggalkan semua keluarganya di AS untuk kembali ke Korea untuk menetap dengan Sukbin. Teman-temannya semua mengaguminya setelah mendengarkannya. Jungja pikir hari-hari berikutnya akan berlalu begitu saja. Tapi tak disangka, hari pertama Sukbin bekerja. Dia kebetulan bertemu Misol di jalan. Dia sekarang telah terbang ke cabang yang tinggi. Sementara Misol sedang memakai rok pendek. Iklan menari murah di jalan. Sukbin dalam perjalanan kembali ke perusahaan. Di kepalanya hanya gambar Misol tadi. Dia bergegas kembali ke tempat dia bekerja tetapi dia sudah pergi. Sukbin sedang hendak menyerah. Lalu tiba-tiba dia menemukan Misol sedang di seberang jalan. Sukbin dengan tidak sabar mengejarnya. Berlari melalui beberapa jalan tetapi masih tidak bisa mengikuti Misol. Mungkin Tuhan memaksudkan mereka berdua kehilangan satu sama lain untuk selamanya. Dia memikirkan perilakunya yang tercela tahun itu. Dia merasa sangat bersalah karena meninggalkan Misol saat dia hamil. Dia dalam pikiran itu jadi dia telah lupa berkencan dengan Yunjung. Dia menunggu sudah lama tapi suaminya tidak kembali, dia langsung marah pada Sukbin. Perusahaan memiliki bisnis yang mendesak, mohon maafkanku ya sayang. Kamu juga seperti itu ketika di Amerika, mengapa kamu selalu membuatku menunggu? Tidak akan ada waktu berikutnya, jangan marah sayang. Sejujurnya aku tidak mengerti mengapa aku harus selalu melepaskan semua kesalahanmu. Yunjung sekali lagi memaafkan sikap suaminya. Tapi dia tidak tahu bahwa hati Sukbin tidak pernah menjadi miliknya. Sementara Misol masih di sini bekerja keras untuk membesarkan anaknya. Hari itu Yang Wong mengompol membuat Sunah sangat marah. Meskipun dia sangat sayang Misol yang belum menikah tetapi memiliki anak. Tapi dengan anak ini dia tidak bisa menyukainya. Karena Yang Wong. Makanya karir Misol hancur. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat ibunya memukuli cucunya, jadi dia bergegas masuk. Baginya, Yang Wong adalah seluruh hidupnya. Jika dia melakukan sesuatu yang salah, dia tidak akan berani memutarnya. Dia bercanda menghibur Yang Wong menjadi senang lagi. Dia sedih karena dia tidak mengerti mengapa ibu bersikap dingin padanya. Dia merasa kakaknya lebih seperti ibunya. Setelah mendengar itu, dia dengan cepat tertawa dan berubah topik. Dia tidak berani mengakui bahwa dia adalah ibu dari anak laki-laki itu. Di malam hari, dia memeluk putranya dengan erat dan patah hati. Keesokan harinya dia pergi bekerja lagi. Tak disangka, dalam perjalanan mengantarkan susu, dia bertemu dengan seorang pencuri. Dia tidak ragu-ragu untuk mengambil sapu.
Gunakannya untuk mengalahkan orang itu. Pada akhirnya mereka berdua diundang ke kantor polisi. Ketika memeriksa kamera baru menemukan bahwa ternyata Soryung yang menangkap pencuri yang sebenarnya. Kemudian dia membawa susu itu kembali ke tempat asalnya. Misol sangat pemalu sehingga dia tidak bisa menyembunyikan wajahnya di mana. Sayangnya dia merusak komputer Soryung juga. Bajunya juga sobek. Total biaya kompensasi adalah 9,000 ribu won. Dia buru-buru meminta maaf. Seorang siswa yang baru saja lulus dari universitas. Lebih dari itu, dia membesarkan seorang anak. Orang seperti dia benar-benar tidak tahu dari mana mendapatkan uang. Dia segera meminta Soryung untuk membiarkannya bekerja untuk melunasi hutangnya. Nasib mereka berdua dimulai di sini. Tidak menyangka Soryung adalah anak dari guru Misol. Tuhan benar-benar tahu bagaimana mengolok-olok orang. Kamu belum sarapan, bawalah pelan-pelan. Dengan tergesa-gesa, banyak hal bisa terjadi. Nak, atau tolong mohon untuk datang terlambat. Iya, aku sudah tahu. Kamu bawanya pergi. Putramu telah tumbuh begitu besar, masih mengkhawatirkan begitu banyak. Nah, jangan menjadi guru lagi, ikuti saja dia. Awalnya, Misol